Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita lanjutkan kembali materi pembacaan kita. Masih tentang Al-Quran. Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang hukum bacaan tajwid, yakni tentang mad. Mad secara bahasa berarti panjang. Arti kata mad secara bahasa panjang. Adapun dari sisi ilmu tajwid, mad adalah memanjangkan bunyi huruf hijaiyah karena keadaan tertentu. Secara umum bacaan mad terbagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan mad tabi'i atau mad asli, dan yang kedua adalah mad far'i. Kita lihat yang pertama adalah mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli disebut juga apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, kemudian kasroh diikuti iya, dan doma diikuti dengan waw sukun. Cara membacanya adalah dibaca panjang satu alif, yakni dua harokat. Jadi mad tabi'i adalah mad yang panjangnya hanya satu alif atau dua harokat. Jika dia fathah diberikan dengan satu alif, jika dia kasroh maka ditandai dengan ya sukun, dan jika dia doma ditandai dengan waw sukun. Contoh misalnya kita lihat di sana pada bacaan domiri waqala. Domirin, do di sana lihat huruf dot ada alif. Maka dot yang diikuti dengan alif di depannya itulah mad tabi'i. Kemudian juga qala. Qaf, huruf qa itu ada alif sesudahnya, kemudian baru huruf lam. Maka bacaan qala, qa-nya itu adalah mad tabi'i. Dan tentunya sangat banyak sekali bacaan di dalam Al-Quran, seperti kita baca dalam surah Al-Fatihah misalnya. Ya, banyak bacaan tentang mad tabi'i atau dalam surat-surat yang lain. Kita lanjutkan, yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i atau disebut juga mad cabang, yang berarti cabang. Mad ini disebut far'i karena menjadi bentuk pengembangan dari mad tabi'i yang masih asli dan sederhana. Berikut macam-macam mad far'i. Di antara macam-macam mad far'i adalah disebutkan yang pertama mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga mad arid lisukun, yang keempat mad iwad. Nah, kita akan bahas yang pertama Nana. Di antara mad far'i tadi adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil yaitu apabila huruf mad diikuti huruf hamzah dalam satu kata. Ukuran madnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya kita lihat pada bacaan idza jaa nasrullahi wal fath. Pada bacaan Al-Quran idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa di situ anak satu kata. Ya, tapi hamzahnya misah. Maka satu kata pada bacaan jaa ya, itu namanya hukum bacaannya hukum mad wajib muttasil. Kemudian misalnya contoh lagi. Samaun. Samaun. Ma diikuti dengan hamzah. Itu namanya mad wajib muttasil. Malaikatun. Malaikatun. Laikatun. Itu pun sama. La panjangnya 2,5 alif 5 harokat diikuti dengan hamzah. Inilah mad wajib muttasil. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil yaitu apabila mad asli bertemu dengan huruf hamzah pada dua kata. Kalau mad wajib pada satu kata, kalau mad jaiz pada dua kata. Cara membacanya adalah wajib dibaca 3 alif atau 6 harokat. Misalnya pada bacaan bima unzila. Bima unzila. Nah, bima kemudian diikuti dengan unzila. Ini dua kata, bima dengan unzila. Maka bacaan ma di sini adalah mad jaiz munfasil. Kemudian wala antum
Wala antum la-nya itu mad tabi'i kemudian diikuti dengan hamzah pada kata yang lain. Jadi nama hukum bacaan adalah mad jaiz munfasil. Yang ketiga yaitu mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad asli yang diiringi huruf hidup dalam satu kalimat tetapi dibaca mati karena diwakafkan. Biasanya mad arid disukun berada di akhir ayat. Yang sering kita jumpai di akhir ayat. Misalnya pada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Nah, inilah mad arid disukun. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Him pada ayat tadi, pada surat Fatihah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ya, atau Alhamdulillahirabbil alamin pada surah Al-Fatihah kedua, itu pun pada akhir ayatnya itu semuanya itu namanya mad arid disukun. Jadi untuk mudahnya Nana, bahwa mad arid disukun kita jumpai dalam Al-Qur'an itu umumnya di akhir ayat yang diberhentikan diwakafkan. Kecuali kalau diwasolkan, dia berubah tidak menjadi mad arid disukun, tetapi tetap mad tabi'i namanya. Misalnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, arrahmanirrahim himnya itu tidak bisa menjadi mad arid disukun karena digabungkan dengan maliki yaumiddin dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hanya di akhir ayat yang diwakafkan itu mad arid disukun. Dan yang keempat mad iwad. Mad iwad apabila fataten terletak pada bacaan wakaf, bacaannya berhenti. Contohnya di akhir kalimat. Contohnya pada bacaan Ghafurur Rahima. Nah, pada bacaan Ghafurur Rahima, Rahiman kita berhentikan, kita wakafkan bacanya, maka itulah mad iwad. Ghafurur Rahima. Tuh. Rahima, tulisannya Rahiman, tapi karena kita wakaf, kita berhenti bacanya, kita wakafkan, kita berhentikan, maka ini namanya pun mad iwad. Demikian anak-anak tentang hukum-hukum bacaan mad, baik itu mad tabi'i ataupun di antara mad far'i. Semoga apa yang disampaikan Bapak pada pertemuan pagi hari ini bermanfaat buat kalian semuanya dan kalian bisa menerapkannya dalam bacaan Al-Qur'an. Demikian yang dapat sampaikan. Dan Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini, pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.